Halo, saya Imade Gustama Heriawan, NIM 1702511023. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik urogenitalia pada pasien pria. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan anamnesis pada pasien dan meminta inform consent. Apabila pasien sudah bersedia, maka selanjutnya saya akan meminta pasien untuk tidur di bed, kemudian saya akan melakukan prosedur cuci tangan. Baik, setelah saya meminta pasien untuk tidur di bed dan setelah saya melakukan prosedur cuci tangan, maka sekarang saya akan memulai pemeriksaan fisik dengan melakukan metode inspeksi, di mana saya akan meminta pasien untuk bisa mengangkat bajunya sedikit untuk saya bisa mengekspos bagian flank daripada pasien. Setelah bagian flank daripada pasien terekspos, maka saya akan meminta pasien untuk memiringkan badannya ke kiri dan ke kanan untuk bisa melihat apakah ada perubahan warna, apakah ada tanda-tanda infeksi, adakah bintik-bintik merah, dan juga apakah ada luka terbuka pada daerah flank daripada pasien. Baik, sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan dengan metode palpasi, di mana saya akan meraba bagian dari flank daripada pasien untuk memeriksa ginjal daripada pasien. Saya akan melaksanakannya dengan pertama, saya akan melaksanakan pemeriksaan pada ginjal bagian kiri daripada pasien. Saya akan meminta pasien untuk memiringkan badannya sedikit ke kanan. Kemudian setelah itu saya akan menaruh lengan kanan saya pada bagian posterior, tepatnya di paralel dengan costa 12, dan dengan ujung jari coba saya menekan pada costovertebral angle. Kemudian saya akan meletakkan tangan kiri saya di bagian anterior, tepatnya di left upper quadrant. Tangan kiri untuk menekan dan meraba permukaan dari ginjal. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menarik nafas, dan bersamaan dengan itu saya akan menekan dengan tangan kiri saya untuk merasakan ginjal pada pasien. Silakan Pak, ditarik nafasnya. Silakan dikeluarkan. Sambil mengeluarkan nafas, saya akan menahan sebentar dan merasakan ginjal saat kembali ke posisi ekspirasi. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama pada ginjal sebelah kanan daripada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan dengan metode perkusi, di mana saya terlebih dahulu akan meminta pasien untuk duduk, dan kemudian saya akan mengetuk pada bagian punggung pasien dengan menggunakan kedua tangan saya. Jadi saya akan melakukan perkusi kedua ginjal pada pasien pada bagian belakangnya, tepatnya di costovertebral angle di paralel dengan costa 12. Kemudian saya dapat mengetuk dengan tangan mengepal dan tenaga yang sedang. Kalau terasanya nyeri, dapat dicurigai adanya infeksi pada ginjal. Apakah terasa nyeri, Pak? Baik Pak, selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan perkusi pada daerah kandung kemih dari Bapak. Saya akan meminta pasien untuk tidur, kemudian saya akan meminta pasien juga untuk mengosokkan kandung kemihnya sebelum kita memulai pemeriksaan. Kemudian saya akan menurunkan tangan pasien sedikit sejajar dengan sifisis pubis. Kemudian setelah itu saya akan melakukan inspeksi pada daerah abdomen pasien dan juga di area kandung kemihnya apakah terdapat kemerahan, benjolan, tanda-tanda infeksi, bintik-bintik merah, atau bekas luka maupun luka terbuka. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi menggunakan jari kedua, 3, dan 4 dan menekan di sekitar kandung kemih apakah pasien terasa nyeri. Jadi Bapak kalau nyeri silahkan diberitahu ya Pak. Saya akan melaksanakan palpasi di sekitar area daripada kandung kemih daripada pasien. Setelah itu saya akan melaksanakannya dengan melaksanakan pemeriksaan perkusi dengan menggunakan jari tengah tangan kiri sebagai bantalan dan jari tengah tangan kanan yang akan mengetuk. Perkusi dilakukan secara sistematis dari luar lateral ke medial dan dari atas ke bawah untuk menentukan perubahan suara dari timpani menjadi dullness dan menentukan berapa tinggi kandung kemih di atas sifisis pubis. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan prostat, di mana sekarang saya akan meminta pasien untuk bisa memposisikan diri dengan posisi lateral decubitus. Kemudian saya akan melakukan prosedur pencuci tangan dan juga memakai APD. Baik, setelah memposisikan pasien dengan posisi lateral decubitus, maka saya akan memulai pemeriksaan dengan melakukan inspeksi pada daerah peritoneum dan juga perianal daripada pasien.
Setelah itu saya akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan palpasi dengan menggunakan teknik rectal toucher atau memasukkan jari telunjuk ke dalam anus daripada pasien. Baik, saya akan memulai pemeriksaan palpasi dengan menggunakan metode rectal toucher pada pasien. Pertama, saya akan meletakkan jari telunjuk saya pada lubang anus pasien. Kemudian saya akan menunggu hingga sphincter relax. Kemudian saya akan secara perlahan memasukkan jari ke arah kanal dengan arah jari telunjuk sesuai dengan ke arah umbilikus. Selanjutnya saya akan menilai tonus outer sphincter anus. Secara normal akan terasa ada gerakan seperti menjepit. Abnormal jika tonus menghilang atau tidak ada jepitan. Kemudian saya akan melaksanakan gerakan memutar searah jarum jam untuk meraba dan mengevaluasi permukaan dinding pada rektum dan putar kembali ke arah berlawanan jarum jam dan menilai apakah ada lesi, kelainan atau benjolan massa pada dinding rektum. Selanjutnya saya akan mencoba meraba bagian posterior prostat dan mungkin Bapak akan merasa ingin kencing dan mohon ditahan dulu Pak. Saya akan meraba bagian prostat. Terdapat sulcus medianus, lobus kanan dan kiri dan menilai bagaimana bentuk, konsistensi, ukuran, apakah terdapat pembesaran, nodul atau tenderness. Setelah melakukan evaluasi prostat, saya akan menarik secara perlahan dan melihat pada jari tangan apakah terdapat sisa lendir, darah maupun feses. Kemudian setelah melaksanakan rectal toucher, saya akan melakukan prosedur mencuci tangan dan juga membuang handscoon ke tempat sampah. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah genitalia daripada pasien. Setelah mendapatkan inform consent, maka saya akan meminta pasien untuk berdiri dan membuka celananya agar saya bisa melaksanakan pemeriksaan. Kemudian pertama saya akan melaksanakan inspeksi dan juga palpasi pada daerah penis daripada pasien. Saya akan melaksanakan inspeksi pada penis dan juga gland penis Bapak untuk melihat apakah ada kelainan. Jadi saya akan melihat kesimetrisan bentuknya, kemudian melihat kulit dari penisnya dari proksimal ke distal. Apakah ada tanda-tanda ulcerasi, nodul, skar, peradangan, fraktur, atau tanda-tanda abnormal lainnya. Kemudian saya akan melaksanakan inspeksi pada daerah pubis, apakah terdapat parasit seperti kutu di sekitar rambut pubis. Kemudian saya akan melaksanakan palpasi penis. Kemudian pertama saya akan melakukan retraksi pada daerah prepucium ke distal dan saya akan melihat apakah adanya smegma, lesi, atau tanda-tanda abnormal lain pada gland penis. Kemudian saya akan melaksanakan palpasi sepanjang korpus penis dan merasakan apakah ada tenderness, nodul ataupun plak. Kemudian saya akan menekan gland penis dengan ibu jari dan telunjuk memeriksa uretra terminal apakah terjadi hipospadia, apakah ada stenosis, discharge. Jika ada discharge, maka saya akan meletakkan pada gelas objek untuk keperluan kultur. Kemudian setelah saya melakukan pemeriksaan, saya akan mengembalikan propesium. Setelah melakukan retraksi, saya akan kembalikan propesium ke kondisi semula. Baik Pak, selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan pada daerah skrotum Bapak, dimulai dengan melaksanakan inspeksi. Saya akan melihat dan menilai pada permukaan anterior, kemudian saya akan menaikkan skrotum untuk melihat pada bagian posterior apakah ada udim, ulkus, pembengkakan, kemudian saya juga akan menilai kontur, vena, dan menilai testis apakah ada pembesaran pada satu sisi atau keduanya. Kemudian saya akan melihat apakah ada dilatasi pada plexus pamphiniformis. Kemudian saya akan melaksanakan palpasi secara perlahan pada skrotumnya. Jika merasa nyeri, tolong diberitahu ya Pak. Palpasi skrotum dilakukan dengan memeriksa testis dan juga epididymis dengan menggunakan jari 1, 2, dan 3. Raba dan evaluasi ukuran dan bentuk, konsistensi, tenderness, dan juga nodul pada skrotum. Jika terdapat pembesaran testis, tentukan ukuran dan konsistensinya. Dapat dicurigai adanya keganasan. Kemudian saya akan melaksanakan palpasi pada setiap funiculus dan juga spermatic cord termasuk vas deferens dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk dari epididymis ke superficial inguinal ring. Evaluasi apakah ada nodul atau pembengkakan. Kemudian saya akan melaksanakan pemeriksaan untuk menilai apakah ada varicocele. Saya akan melaksanakan palpasi pada plexus pamphiniformis dan meminta pasien untuk berdiri tegak untuk menegangkan diri, lalu kita lihat dan raba dilatasi dari plexus pamphiniformis. Kita lakukan pemeriksaan dengan skrotum kiri dilakukan pemeriksaan oleh tangan kanan dan skrotum kanan dilaksanakan pemeriksaan oleh tangan kiri. Baik, setelah semua pemeriksaan telah selesai dilaksanakan,
maka saya akan meminta pasien untuk bisa memakai celana kembali. Kemudian saya akan melaksanakan prosedur mencuci tangan. Setelah itu, saya akan meminta pasien duduk dan juga menyimpulkan hasil pemeriksaannya. Dan setelah itu saya akan memberikan edukasi kepada pasien.